Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang lain ya. Kalau kita lihat di sini find the absolute minimum gitu ya. Bukan ada lokal maksimum, ada lokal minimum, dan satu lagi ada absolute maksimum, absolute minimum gitu. Jadi gimana cara carinya? Mungkin dengan contoh soal ini diharapkan bisa itu ya, bisa nambah apa sih, bisa ngerti gitu. Nah, terus kita lihat ini ada fungsinya kayak di soal-soal yang sebelumnya, di video sebelumnya. Terus ada batas tambahan gitu ya. Di sini ada batas tambahan yang ini. Ada 3 batas tambahan. Yang pertama X sama dengan 0, kedua Y sama dengan 0, yang ketiga Y sama dengan 9 dikurang X. Nah, ini supaya gampang divisualisasiin dulu ya. Mungkin di contoh soal berikutnya nggak divisualisasikan gitu. Jadi yang pertama X sama dengan 0 itu yang ini ya, yang sepanjang fungsi ini. Ini kita bisa lihat X sama dengan 0. Nah, yang Y sama dengan 0 itu yang di bawah sini ya. Gitu. Kita tahu di sini Y sama dengan 0. Nah, garisnya ini berupa garis lurus minus X gitu ya. Jadi bentuknya kira-kira kayak gini. Miring ke miring dari kiri atas ke kanan bawah gitu kira-kira bentuknya. Nah, ini kita kasih tanda dulu, ini Y sama dengan 9 dikurang X. Nah, kalau kita lihat gambar sekilas ya, yang berpeluang jadi titik-titik maksimum atau minimum kan ada beberapa ya, misalkan yang ini. Ya, bisa aja kalau misalkan bentuknya kayak segitiga gitu ya, ya ini ya puncak gitu ya. Emang fungsinya bakalan selalu kayak begini? Kan nggak juga ya, bisa aja puncak di sini, atau bisa aja puncak di sini, atau di titik lain gitu. Atau kalau bentuknya kayak gini, nah kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi parameter bentuknya mau kayak gini, atau miring kayak begini ya gitu. Itu parameternya itu dari fungsi ini gitu ya, tergantung fungsi ini. Intinya kayak begitu. Nah, terus cara nyarinya, yang pertama itu ini udah langsung masuk perhitungan. Kita di cara biasa dulu, ini gua namanya interior ya, batas interior gitu. Maksudnya ya sama kayak di soal-soal sebelumnya, ini kita turunin terhadap X, nanti hasilnya harus sama dengan 0, dan FY harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita langsung kerjain aja. Kalau misalkan fx sama dengan 0, ini diturunin terhadap x, jadinya 2 dikurang 2x sama dengan 0. Gitu ya. Terus nanti kita dapat 2 di 2 sama dengan 2x. Jadi nanti x-nya sama dengan 1. Dan yang kedua ini kita bisa dapat juga diturunin terhadap y, jadi 2 dikurang 2y sama dengan 0. Jadi y-nya nanti sama dengan 1. Nah, jadi titik pertama, ini gua tulis di bawah ya. Titik pertama, itu yang pertama itu 0,0. Namain aja titik A ya. 1,1, sorry. Nah, begitu. Oke. Nah, interior itu datangnya dari fungsi ini sekarang yang batas gitu ya. Nah, artinya ini kan ini ada batas, kita sesuaikan sama fungsi yang ini. Misalkan yang ini X sama dengan 0, berarti yang inilah ya, yang ini. Nah, kita masukin setiap ada X di fungsi ini, ganti jadi 0 gitu ya. Jadinya 0,y, dan ini X-nya 0, X kuadratnya juga 0. Nanti fungsinya tinggal 2 ditambah 2y dikurang y kuadrat. Kira-kira kayak begitu. Nah, terus nanti kita lihat di sini yang X sama dengan 0 ya. Kita lihat fungsi mana aja yang berpotensi, titik mana aja yang berpotensi ya. Jadi
lokal maksimum, yaitu ada 2, yang di sini sama yang di sini. Nah, di sini kita bisa tentuin ini 0 ya. Nah, di sini Y sama dengan berapa gitu ya. Y-nya sama dengan berapa. Nah, bisa kita masukin di sini. Jadi kan ini X-nya di sini sama dengan 0. Nah, kita masukin ke sini, jadinya di sini Y sama dengan 9. Jadi titik yang kedua itu bisa disimpulin misalkan titik B ya. Titik B itu yang pertama X-nya 0, Y-nya 0, jadi 0,0. Yang ketiga titik C, ini ya, 0,9. Nah, nggak cuma itu, kita juga harus make teori yang ini. Turunan pertama sama dengan 0. Nah, ini turunan pertamanya nggak bisa terhadap X, tapi bisanya terhadap Y. Jadi F aksen sama dengan 2 dikurang 2Y gitu. Jadi turunan fungsi ini terhadap Y. Dan harus sama dengan 0 ya, tadi agak lupa. Nah, nanti dapat 2 dikurang 2Y sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Berarti di titik sekitar di titik 1,0 di 0,1 di sini juga berpeluang jadi lokal maksimum gitu. Absolut maksimum atau absolut minimum gitu. Udah itu ya. Itu baru batas yang pertama, yang X sama dengan 0. Kita cari yang yang Y sama dengan 0, yang ini ya. Nah, ini yang kita namanya aja bound 1, sekarang ini batas 2. Nah, lihat ya. Di sini yang berpeluang jadi secara visual ya, ini 0,0 dan di sini ya. Nah, di sini kita nggak tahu X sama dengan berapa, masukin aja di sini ya. Kan di sini Y sama dengan 0. Masukin di sini 0, nanti X-nya dapat 9. Gitu ya, jadi di sini 9. Jadi, list yang ketiga itu, list titiknya kita nambah yang 0,0 ya, karena dilihat dari gambar. Nah, tapi 0,0 udah ada, jadi nggak usah. Jadi kita tinggal nambahin 9,0. Gitu. Nah, terus kita sesuaiin di sini, setiap ada Y, kita ganti jadi 0. Jadi, F X0 gitu ya, sama dengan 2X tambah 2 dikurang X kuadrat. Nah, kita pakai teori turunan pertama sama dengan 0. Jadinya nanti tinggal 2 dikurang 2X sama dengan 0. Nanti X-nya dapat sama dengan 1. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 0, karena masih pakai batas fungsi yang ini ya. Y sama dengan 0. Jadi kita nambah lagi fungsi F 1,0. Gitu nah. Yang terakhir kita masukin batas Y sama dengan 9 kurang X. Jadi nanti kita sini aja ya. Jadi nanti kita masukin Y-nya yaitu 9 kurang X gitu ya. Jadi setiap ada Y diganti 9 dikurang X. Jadi nanti 2 ditambah 2X ditambah 2 dikali 9 kurang X dikurang 9, dikurang X kuadrat dikurang 9 kurang X kuadrat. Sama dengan 0 gitu ya. Enggak, belum sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti sama dengan ekuivalen sama min 61 ditambah 18X dikurang 2X. Nah, ini dapatnya dibongkar ya, dibongkar satu-satu caranya. Nah, kita juga lihat di sini kalau misalkan bentar. Kalau misalkan dari garis ini ya, yang berpeluang jadi itu titik maksimum atau minimum atau endpoint-nya ya. Ini di titik ini ya. Ini itu di titik 0,9 udah ada, dan di sini 9,0 udah ada. Jadi kita tinggal nyari yang di sini. Caranya turunan pertama sama dengan 0. Kita turunin ini terhadap X, jadi 18 min 4X sama dengan 0. Nah, X-nya bakalan sama dengan 9/2.
Nah, X-nya dapat, ingat, Y-nya juga harus didapetin, 9 dikurang X kan. Nah, X-nya kita udah dapet 9/2, jadi ntar 9 dikurang 9/2, nanti hasilnya bakalan 9/2 juga. Jadi nanti fungsi yang ke berapa nih? Ke-6 ya, itu 9/2, 9/2. Gitu. Nah, dari titik-titik ini, karena udah lengkap ya, dari titik-titik ini, gua kopas dulu. Nah, ini ada titik, terus ada fungsi. Fungsinya itu yang ini. Nah, pertama kita masukin 1,1. Nah, kalau dimasukin 1,1 hasilnya 2 ditambah 2 ditambah 2 dikurang 1 dikurang 1. Hasilnya 4 ya. Nah, yang ini udah dihitung. Terus yang kedua 0,0. Jadinya nanti hasilnya 2 ya. Karena ini 0 semua. 0 semua gitu. Yang ini udah dihitung. Nah, yang keberapa nih? Yang ini 0,9. Nanti hasilnya 2 ditambah 0 ditambah 18 dikurang 0, ini Y ya. Dikurang 81, jadi hasilnya minus 61. Kira-kira kayak gitu. Terus yang keempat, yang ini udah ya. Terus yang keempat ini 0,1. Nanti hasilnya 2 ditambah 0 ditambah 2 dikurang 0 kurang 1. Nanti hasilnya 1. Ini udah. Terus kita nyari yang ini sekarang 0,9. 9,0. 9,0 itu nanti dapat 2 ditambah 18 dikurang 81. 9,0 ya? Benar. 2 ditambah 18. Ini ya, sama aja ya. Hasilnya minus 61 juga. Sebentar, dicek dulu. Ya benar, minus 61. 0,1 nanti dapatnya. Ini 3 ya, sorry ini 3. Nah ini. Yang sekarang yang 1,0, yang terakhir. Belum yang terakhir ya. Sebelum terakhir maksudnya. Nanti dapat 2 ditambah 2 dikurang 1. Ya 3 lagi gitu ya. Nah terakhir itu yang ini. Yang 9/2,9/2. Nanti dimasukin bakalan jadi minus 41/2. Nah, dari data-data tersebut kita bisa itu ya, bisa lihat yang mana yang paling besar nilainya. Yang paling besar itu nilainya 4. Berarti dia absolut maksimum. Di titik 1,1 gitu ya. Terus yang paling kecil minus 61, dia absolut minimum gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita pelajarin di subbab ya maksudnya. Subbab berikutnya yaitu Lagrange multiplier, Lagrange ya, perkalian Lagrange. Dan kita bakalan bahas di video-video selanjutnya gitu ya.